Bagaimana ucapan al-halaj bahwa aku ini Tuhan, Tuhan ini aku. Dalam ilmu tasawuf ada dua bahasa ya sebetulnya. Bahasa kita dan bahasa orang tasawuf. Orang tasawuf itu mengembangkan bahasa-bahasa sendiri. Ada kamusnya tersendiri. Karena itu tidak boleh kamus kita dipakai untuk mengartikan bahasa orang-orang sufi. Bisa repot. Coba dengar itu syair puisi Rabi'ah itu. Tuhan, kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu, masukkan aku ke neraka. Dan besarkan tubuhku sampai mengisi semua relung di neraka itu. Sehingga tidak ada lagi orang dari hambamu yang masuk ke situ. Pusing kita memikirkannya kalau pakai kamus kita. Itu kamus sufi. Sufi itu punya kamus sendiri. Dan kalau mereka mengatakan aku ini Tuhan, Tuhan ini aku, itu malah ada zikir. Anda boleh baca dalam zikir ini dalam Ihya Ulumuddin bab doa juz pertama. Ada zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Apa zikir itu? Zikirnya bunyinya begini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. Anda baca dalam Ihya Ulumuddin juz pertama. Dulu ketika saya baca itu saya takut baca zikir itu. Gimana itu coba memahaminya? Kan kita yang berzikirnya. Tidak ada Tuhan kecuali aku, tidak ada Tuhan. Kalau orang dengar zikir itu gempar. Nah, saya tidak bisa menjelaskan itu ya. Jadi jangan dipahami dengan bahasa kita sendiri. Orang itu kalau kata sudah mencapai makom tertentu, dia masuk dalam kemahatunggalan Allah. Dia masuk ke dalam kemahaesaan Allah, dirinya hilang. La maujuda ilallah. Tidak ada lagi yang wujud di dunia ini kecuali Allah. Dia mengalami satu tingkat, satu altered state of consciousness, satu tingkat kesadaran ketika dia lenyap dalam kemahatunggalan Allah. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyati. Tuhanku, masukkanlah aku pada samudra ketunggalanmu. Nah, kalau sudah masuk pada samudra ketunggalan Allah seperti Al-Halaj ini atau Ibn Arabi, dia sudah bingung lagi untuk membedakan mana dirinya dan mana Tuhan. Dia lenyap di dalamnya. Ibn Arabi itu pernah membuat syair yang menggemparkan. Seperti Ibn Arabi dihukumkan kufur oleh para ulama. Sampai ada di Indonesia edaran khusus membuat daftar para ulama yang mengkafirkan Ibn Arabi. Pernah mungkin Anda lihat ya tentang kekafiran Ibn Arabi. Itu karena Ibn Arabi itu pernah mengatakan begini, Tuhan, aku sekali-kali menyembahmu dan kau sekali-kali menyembahku. Bayangkan, Tuhan menyembah Ibn Arabi. Tapi itu kalau kita pakai dengan kamus bahasa Indonesia Purwadharmita, kamus kita sendiri, kita harus pahami itu. Karena itu ucapan orang-orang yang sudah tenggelam dalam ketunggalan Allah. Itu satohat. Dan saya hanya bisa menjelaskan sampai di situ, tidak lebih. Hanya untuk mengingatkan kita untuk tidak mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak kita pahami. Saya pernah menulis di Gala itu kan tentang anti psikiatri. Kita seringkali menyebut gila kepada orang-orang hanya karena orang itu tidak kita pahami tingkah lakunya. Misalnya kalau tiba-tiba ada saudara di rumah itu diam, saya tidak mau ngomong. Kalau 1 jam Anda masih bisa mentolerir. 2 jam dia, 1 hari dia diam. Wah, kita bilang gila dia. Dipanggil psikiater, suruh periksa. Oh, kata psikiater ini mutisme katatonik. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Pengobatan pertama dia diberi kejutan listrik, setrika dengan kejutan listrik sampai menggelepar-gelepar. Apa hak kita untuk menuduh orang itu gila? Kalau dia memilih saya mau diam, saya tidak mau bicara, itu kan satu pilihan dan tidak mengganggu orang lain. Kenapa kita menuduh gila? Hanya karena kita tidak paham mengapa dia diam. Kita ingin orang itu semua ngomong. Jadi kalau diam itu, apalagi diamnya agak lama, sekian lama, kita sebut itu gila. Sama juga sering kita menyebut kafir kepada orang yang pembicaraannya tidak kita pahami. Kita belum paham sebetulnya tentang dia ini. Oh, kafir itu, bid'ah. Kata Pak Tafsir, itu katanya salah satu keterbelakangan kita secara intelektual sekarang. Kita kembali kepada masa primitif, yaitu kita memusuhi sesuatu yang tidak kita ketahui. Atau kita mengkafirkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu kebiasaan orang primitif, kata Dr. Ahmad Tafsir.